Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Arif Bayu Wicaksono, mekanik desa paling konyol. Ya, hari ini aku ada satu bahan guys, yaitu unit rack steering atau power steering bagian bawah punya unit Timor. Nah, beberapa sudah pernah tak buatin, cuman kayaknya ada yang minta per unit gitu ya. Jadi aku pernah buatin si Grand Max, aku pernah buatin Panther, sedangkan si Grand Max sama ini tuh beda-beda tipis ya, sama Soluna, Corolla gitu ya. Tapi nggak apa-apa, asal ada bahannya insya Allah tetap dibuatin yo. Oke, jadi unit power steering ini kemarin dengan kendala atau trouble itu berat dan bocor. Nah, kalau bocor belum tentu berat ya, tapi kalau berat sudah pasti bocor. Ataupun sebaliknya, kadang nggak bocor tapi berat gitu ya. Oke, seperti biasa, kalau bocor itu biasanya ada di bagian sini yo, di as papan gilas atau rack steering yo, rack steering shaft, atau dengan nama lain apa tadi, as papan gilas, rack steering shaft, terus pokoknya banyak namanya yo gitu. Nah, ini kemarin kita nggak buat seperti di Grand Max kemarin yo, karena bahannya juga masih lumayan bagus, jadi ini cuman di slab. Kenapa nggak di chrome mas? Aku nggak suka chrome yo. Jadi kita cerita logika, nggak apa-apa ya. Jadi gini, kalau chrome itu kan ditempel atau di entah apapun prosesnya ya, mau dicelup mau diapain itu kan tetap cat, jadi dia cuma nempel dan tipis yo, ukurannya pun akan jadi membesar yo. Nah, terus memang si chrome itu tahan gesek, cuman nggak tahan benturan ya. Sedangkan rack steering ini terkadang kita kebentur gitu ya, kebentur atau apa itu pasti ada lecet, dan malah sekali lecet itu dalam karena si chrome-nya itu ngelupas ya. Aku lebih suka gini, hard chrome atau slab ya. Jadi kemarin ini bahannya masih bagus, kita taruh di mesin bubut, kita puter sambil pegang amplas sambil merasakan adakah kebenjolan yo. Kalau kebenjolannya nggak ada ya udah bersihin aja ya, bersih toh. Nih, sekalian kita bikin garis-garis nih, ada garis-garis menyilang. Nah, yo menyilang yo, di kamera keren ya gambarnya, menyilang. Ini akan bantu ngesil kayak di liner yo, kayak di liner. Jadi dia bantu ada oli yang tertinggal di sini dan bikin awet silnya gitu yo. Nih, yo kita sekalian bikin garis-garis gitu, dan ukurannya nggak banyak mengecil karena biasanya bocor itu karena karatan gitu yo, karena karatan atau ada luka. Kalau udah terlalu dalam nggak bisa, kita mesti bikin kayak di Grand Max kemarin yo. Nah, kenapa kok harus bikin atau slab? Alasannya yang pertama, partnya susah didapat yo. Di kampung kami untuk as papan gilas jenis ini nggak ada sama sekali guys yang jual. Bahkan di Bandar Lampung juga kayaknya nggak ada. Adanya copotan, kita mesti bayar lebih mahal daripada ini. Dan ini sendiri kemarin ownernya itu udah pernah servis power steering dan bocor lagi, baru diantar ke sini kan. Nah, ownernya pasrah, dia bilang nggak punya duit lagi, yang penting nggak bocor aja, berat nggak apa-apa katanya. Lalek nggak bocor terus berat nggak apa-apa yo, kasihan yo guys yo. Diusahain gitu kan, diusahain gimana caranya yo. Alhamdulillah bahannya masih bagus om, jadi sampean tenang aja. Meskipun di luar sini ada goresan-goresan parah gini, entah di gerinda entah bekas digigit pakai kunci pipa, aku nggak tahu yo, tapi alhamdulillah di dalamnya masih bulat yo. Nanti kita bersihin, ini udah dicuci bensin juga, kita bersihin. Terus kontrol valve seperti biasa. Kontrol valve ini sumber atau pemerintahnya. Jadi ketika kita belok kanan itu kompresinya akan berbalik, dan belok kiri itu akan berbalik gitu yo.
gitu, tapi dia punya mode netral juga. Kemarin ini silver bearingnya patah 2 di tengah sini, jadi makanya berat ya, berat kanan kiri berat. Nah ini kok dapat, sedangkan seal power steeringnya belum dibuka. Seal power steering jenis ini, oh iya guys sekalian, seal power steering jenis ini sama dengan atau persamaannya ini yo Timor, Hyundai. Nah, sama juga yang dipakai Kia Karen katanya sih, tapi di beberapa online shop itu tertulis gitu, Kia Karen, Timor, terus Hyundai Accent itu sama di situ tertulisnya. Cuman di kemasan ini nggak ada silver bearing yo, sedangkan ini kemarin patah 2. Nah ini kok dapat mas, dapat dari mana? Alhamdulillah aku sering ngumpulin ya guys, aku sering ngumpulin dan beberapa kan nih. Nah banyak toh, aku juga punya banyak silver bearing nih yo. Cuman kan ini warnanya putih, kenapa kok banyak dan nggak dipasang? Apa nggak pernah diganti mas? Ya, untuk beberapa jenis unit yang silver bearingnya masih bagus nggak pernah tak ganti. Kenapa? Karena yang warnanya abu-abu gini, itu lebih elastis daripada yang warna putih gini yo. Yang pertama pasangnya sulit, memang sulit. Yang kedua tetap awet ini yo. Untuk jangka panjangnya ini masih bisa mati karena ini kayak ada bahan plastiknya gitu yo. Ini kan bener-bener teflon yang dicampur kayak karbon gitu guys, makanya warnanya abu-abu yo gitu. Jadi ini tak kumpulin, alhamdulillah tadi kita nemu ini persamaannya silver bearingnya Avanza punya. Avanza. Jadi kita mau rakit yo, hari ini kita mau rakit yo. Pokoknya jangan bosen-bosen kalau lihat videoku panjang, curhat dulu baru kita kerja. Dan hasil kerjanya nggak ada di YouTube tapi di Instagram. Tolong follow, like, komen juga di Instagram yo. Share videonya di YouTube, terserah di media sosial kalian apa yo. Oke kita lanjut aja, kita mau rakit power steeringnya. Oke dilanjut guys, setelah kita bersihin bagian sininya yo, setelah kita bersihin semua, yang pertama kita cobain dulu si ini nih, kontrol valve-nya yo. Kontrol valve-nya itu supaya nggak terjadi rusak lagi yo, di bagian silver bearingnya ini. Kita pasangnya pelan-pelan. Terus jangan lupa setelah sini bersih kita lumasi dengan sedikit oli yo, supaya masuknya gampang. Nah lihat toh, kita cobain aja dulu, cukup mencoba, nggak langsung dipasang yo, pasangnya nanti. Nah satu-satu. Nah oke tuh masuk full kan, Nah setelah masuk fullnya gini kita coba puterin berat guys ya, karena masih kenceng. Nah ini bisa muter, atau kita coba pakai inilah ya. Oke ringan. Nah ini ngesil banget dan nggak begitu kenceng ya, tapi insya Allah nggak bocor. Oke kita cabut, alhamdulillah. Nah tuh ya, sudah nggak ada lagi luka di silver bearingnya. Oke. Nah setelah si silver bearingnya oke, kita pasangin pistonnya dulu yo. Nah ini kalau di engine ya, nya itu ini pistonnya. Kalau di engine, karena ini power steering, ini hydro piston ya. Oke masuk, kita pasang nih yang semacam silver bearing. Ini kalau di engine itu ring pistonnya. Kita pasanginnya pelan-pelan guys, pastiin dia lurus, jangan sampai melintir yo.
Ya, oke, insya Allah masuk ya. Oke, masuk ya, masuk, gak ada melintir ya. Terus kita cobain lagi, jangan langsung kita pasang, kita cobain dulu masukin ke sini ya. Tak cobain dulu guys, tak cobain dulu. Waduh susah ya, mau dicontohin ya, mau dicontohin susah. Terus didengerin aja ya, didengerin dongeng sebelum tidur. Oke, kita masukin dulu pelan-pelan. Oke, masuk. Ntar dulu guys, kayaknya ada yang mengganggu nih, masuknya kok nggak smooth gitu ya. Oke, dilanjut. Setelah kita cobain di bagian pistonnya tadi, kita pasang yang di sini dulu ya silnya. Nah, karena silnya ini begini, di sini kita mesti kasih perlindungan ya, seperti yang di Grand Max kemarin. Tapi tetap tak contohin, boleh potong bagian pernya sini ya, boleh potong bagian pernya sini sesuai kebutuhan ya. Oke, dilanjut guys. Tadi tak bilang boleh potong per bagian sini ya, bagian silnya itu kalau kalian nggak pede. Kalau aku sih nggak pernah coba potong-potong ya, karena aku selalu pakai partnya yang ori yang gini. Jadi elastisnya itu beda gitu ya hasilnya, karena dia ori dia lebih elastis. Terus cara pasangnya sama seperti unit Grand Max yang kemarin yang tak buatin videonya yo. Jadi yang bagian ada giginya itu kita, ini kan pernya di sini nih, ngesilnya berarti dia di dalam, bukan kebalik yo. Kalau mau pasang kita pakai ini yo, seperti di video Grand Max kemarin, supaya silmu nggak kena gigi yo, supaya silnya nggak kena giginya. Oke, nah kurang lebih begini yo. Dilebarin dulu guys. Nah gini yo, langsung aja kita masukin di sini. Set, pakai perasaan pelan-pelan yo. Gimana masuknya? Iya, masuk ya guys. Ya masuk. Biarin si ininya dulu yang masuk ya, potongan aqua glassnya dulu yang masuk, biarin dia masuk duluan. Oke, dia masuk dan silnya ikut masuk. Oke, kita akan masuk bersamaan. Enggak sulit ya, enggak seberapa sulit, hanya butuh sedikit ketelatenan ya. Saya kita masukin dulu pelan-pelan. Oke, kurang lebih begini kita masukin, kita dorongnya sekalian sama plastiknya ya. Kita dorong plastiknya. Set, ya. Kan jamin tuh silnya nggak bakalan kena gigi yo. Nah, set, setelah nyampe kita pastiin silnya aja yang masuk. Set, pelanin. Ya, kenapa nggak pakai lakban mas? Di channel lain mereka pasangnya pakai lakban ya, boleh ya, tapi mengurangi resiko lem lakban yang kebawa sama silnya dan nanti bikin gangguan di sil, bikin pusing kalian lagi. Nggak usah coba-coba pakai lakban yang ada lemnya, sedangkan ini kan nggak ada lemnya nih, bersih kan. Nah, catnya sendiri nggak ada lecet kan. Nah gitu loh maksudku yo, ini gini. Oke, ngesilnya nih kan bersih kan, ngesilnya dari dalam karena kompresinya dari sini dorong ke sini yo, jangan kebalik. Kemarin ini kata Om Ferry pasang silnya kebalik sih, tapi nggak tahu siapa yang masang, entah mekanik entah bukan, atau ownernya sendiri. Ya udah biarin aja,
yo resiko tanggung masing-masing. Tapi yang penting ini udah tak jelasin begini yo. Nah, terus sealnya juga itu kebetulan beda ukuran. Di sini lebih kecil dan yang satunya lagi lebih besar. Ini yang luar, yo. Terus di sini ada satu busnya lagi. Kita pasangin aja busnya. Oke, kita pasang busnya. Jangan lupa kita lumasi dulu di shaftnya pakai bearing grease ya, supaya busnya lengket, nggak lari-lari yo. Nanti lari, melarikan diri. Yo, lari dari kenyataan. Oke, kita masukin gini. Yo, nih. Kita masukin gini. Nih, gini penampakannya yo. Kelihatan nggak? Aduh, ngebur-ngebur ya, terlalu deket yo. Kita masukin, baru kita masukin ke casingnya yo. Oke, tak masukin ke casingnya dulu. Oh iya, sini sekalian dipasang sealnya. Yo, dipasang sealnya. Yo, seperti yang tak jelasin tadi. Kalian boleh potong pernya atau enggak, itu tergantung kualitas partnya yo, karena yang di bagian sini itu lebih besar, dan arah pernya di sini, jadi masangnya gini juga yo, gini, karena kompresnya dari sini ke sini ya, bukan kebalik gini. Oke, sedikit dilumasi dengan bearing grease supaya saat pertama sealnya jalan, si olinya belum maksimal ya, itu tidak akan terjadi cacat fisik pada bagian sealnya ya guys. Oke, gini nih. Oke, masuk baik kok. Nah, setelah masuk kita kasih pelumas juga di bagian sini yo. Waduh, ada tisu lengket nih. Di bagian sini kita kasih pelumas supaya sealnya masuknya gampang yo. Oke, nah kalau udah gini kan gampang masuknya. Oke, kita masukin dulu yo. Oke, setelah ini kita coba masuk yo. Kita masukin gini penampakannya. Nah, begini di sealnya. Kita baru bisa pasang pengunci sealnya bagian luar di sini yo, pakai drat. Tapi ada satu o-ringnya lagi. Si o-ring ini di sini fungsinya untuk menghambat atau menahan supaya nggak ada debu atau air yang masuk ke bagian dratnya sini. Ketika nanti ada bagian air atau apa yang masuk ke sini, akan mengganggu bagian bushingnya sini dan menyebabkan si asnya karatan yo. Nah, kalau kalian punya spesialis tool atau SST buatan sendiri boleh dipakai yo. Kalau nggak punya, kita cukup kencenginnya pakai kunci monyet ya guys. Kita kencenginnya pakai kunci monyet aja nanti. Nah, ini sealnya akan masuk dengan sendirinya perlahan ya guys ya. Seal yang di luar tadi, yang di sini. Oke, kita tinggal masukin o-ringnya pelan-pelan. Iya, masuk. Oke, masuk. Nah, setelah o-ringnya masuk, kita bisa kencengin nanti yo. Oke, kita tinggal pasang di bagian sini tadi, cylinder bearing yo. Kita pasangin dulu. Oke, setelah kita pasang sealnya seperti yang kemarin, seal yang di dalam, kita pasangnya pakai alat bantu ini nih yo. Aduh, nih alat bantunya, alatnya sendiri, partnya sendiri, jadi sealnya itu ginilah ya, contohin gini naroknya. Nah, taruh, masukin, tekan pelan, bless, masuk yo. Tuh. Nah, oke, kita lanjut masukin kontrol racknya. Jangan lupa dikasih pelumas lagi ya. Oke, jangan lupa dikasih sedikit pelumas lagi di bagian sini supaya kontrol racknya itu masuknya gampang, dan sealnya juga ya. Nah, ini sealnya ngesil.
Sealnya kan tempatnya di sini nih, tempatnya di sini. Jadi kita kasihnya di sini nih. Ya, kita masukin pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, satu, dua, slow ya guys yo. Pokoknya jangan sampai dipukul pakai palu ya guys. Diputar sedikit-sedikit. Penting masuk pelan-pelan. Oke, masuk satu. Masuk lagi. Masuk lagi. Oke, alhamdulillah yo. Masuk full yo. Masuk full, kita tinggal pasang bearingnya di belakang sini. Di bearingnya, delik nih bearingnya. Jadi yang jenis ini mirip sekali dengan Corolla ya. Corolla mirip sekali dengan Corolla. Jadi segini iki. Oke, kita pasang dulu di sini. Oke, kita masukin pelan-pelan. Pastiin masuk ya, pastiin masuk bener tuh ya, udah masuk. Oke, kita tinggal pasang si mur penguncinya. Ini kemarin bekasnya dipahat-pahat yo, nggak apa-apa karena nggak ada gantinya, ya udah dipasang lagi yo. Oke, kita pasang. Oke, yang penting dia press dulu yo, yang penting dia press dulu, kita kencengin nanti. Aku mau pasang seal bagian sini dulu nih. Kita langsung aja lumasi bagian sininya pakai bearing grease yo, dikit-dikit. Nah, oke, setelah kita lumasin, kita masukin ke sini dan sedikit diputar. Ya, masuk. Nah, gimana cara masukinya? Isik gimana meneh guys, yo alah makane nek digakne video iki jangan kebiasaan jadi orang yang manja yo. Pengennya dibikinin video itu tutorial gitu yo. Tapi nggak ada nalar sama sekali di kepalamu gitu. Oke, gini masangnya yo. Ini kunci sok yang panjang, masuknya gini. Tinggal tekan aja. Nah, masuk loh. Penak toh? Penak loh guys. Nggak ada yang sulit gitu. Nggak ada yang sulit. Jadi yo isine iki gitu. Apa yang mesti kalian ributkan ngono yo. Apa yang mesti kalian ributkan, dan setiap nonton video di kebanyakan channel tutorial itu yang ditanyain pasti tutorialnya gitu ya. Oke, tak nyariin snapringnya di sini dulu yo. Oke, akhirnya nemu nih snapringnya, bekasan ya guys, karena snapring yang kemarin itu patah. Oke, kita pasang di sini pelan-pelan guys. Ini snapringnya juga bekasnya Corolla kayak guys. Oke, selesai toh, selesai. Kita tinggal tutup di sini. Ya. Oke, kita tinggal tutup di situ toh. Sudah ditutup. Lalu apa yang kita pasang? Di sini ada adjuster bentuknya gini, tapi jangan lupa dilumasin dulu yang banyak. Ya, di sini masih ada yang perlu dikencengin. Pokoknya kurang lebih begini. Ya, ini udah jadi. Kita tinggal setting-settingnya nanti di atas ya. Nyari settingan terenaknya. Gimana power steering ini masih tetap ringan tapi nggak berisik yo. Sumber berisik kan di sini nih. Biasanya gludak gitu yo. Nyari putaran terenaknya tapi nggak berisik gitu yo. Gitu. Mosok ya perlu dicontohin lagi kan gitu. Di beberapa videoku yang bahas tentang rack steering APV yang berisik
atau berat atau banyak lah ya, pokoknya cari aja di di beranda channelku. Jadi kalau misal kalian nonton di channel lain itu nggak seberapa nyangkut di kepala gitu ya, entah EQ-nya yang kurang tinggi atau apa gitu kalau bahasa Pandul ya atau setrata gitu ya, itu boleh nonton di channelku, atau kalian nanti cari referensi di channel lain gitu ya. Jadi video mana-mana yang kira-kira bisa bikin kalian itu nyangkut ngerti, dan kalian pengen ngerjain sendiri gitu kan, gitu ya, nyangkut ngerti dan kalian bisa ngerjain sendiri tanpa harus komen bla 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 seperti aku ngeliat di channel sebelah komen pedesnya gimana, di channelku komen konyolnya gimana gitu. Kalau di channelku mungkin komen konyol itu cuman tak love gitu ya, karena aku suka orang-orang yang tipe gitu yang banyak protes tapi sebenarnya nggak tahu apa yang disebut proses gitu ya. Oke, ini selesai gini aja yo. Oh iya, bekasnya tadi kelihatan tapi belum di shoot ya. Nih, ini seal yang lamanya, silver bearingnya yang patah-patah nih. Jadi silver bearingnya itu kejepit waktu masangnya, mungkin masangnya dipukul ya. Nah gitu. Yus ngono ae yo. Video kali ini tentang merakit atau servis power steeringnya unit Timor, Kia Carens, terus Hyundai Accent dan Corolla Twin Cam tuh, atau SEG gitu, Soluna mungkin sama ya. Nah, sekian dulu video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Salam dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik Diso paling konyol.